Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik ya. Sebelumnya pada tema 7 subtema 1 kita sudah belajar tentang teknologi pangan atau teknologi tentang makanan. Maka untuk subtema 2 kita akan belajar tentang teknologi sandang atau tentang pakaian. Apa itu ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah apa pakaian yang orang zaman dahulu pakai. Lalu yang kedua, bagaimana proses membuat pakaian. Yang ketiga, pakai bahan apa atau apa bahan untuk membuat pakaian. Untuk yang pertama, apa itu sandang? Jadi sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia atau kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan primer manusia itu ada 3 anak-anak, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian atau baju. Lalu papan adalah tempat untuk berteduh atau rumah. Dan pakan atau makanan untuk makanan kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan lain-lain. Ya, jadi pada zaman dahulu itu manusia memakai baju atau pakaian yang terbuat dari kulit hewan atau kulit kayu ya. Anak-anak, lalu apa itu teknologi sandang? Nah, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Jadi membuat pakaian tersebut menjadi lebih modern, lebih bagus, dan lebih layak untuk digunakan. Itu adalah teknologi sandang. Nah, ini ada beberapa manfaat dari teknologi sandang. Yang pertama, tentunya pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi atau lebih banyak. Lalu yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu singkat. Lalu yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Dan yang terakhir, fungsi atau manfaatnya adalah mempermudah proses distribusi pakaian ke seluruh negeri atau mempermudah proses pengiriman pakaian ya ke seluruh negeri. Seperti itu. Nah, anak-anak, ini adalah fungsi dari pakaian. Tentu saja ya, untuk melindungi tubuh dari panas matahari. Agar apa? Agar kita tidak tersengat sinar matahari secara langsung. Lalu yang kedua, melindungi tubuh dari serangan serangga. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Yang keempat, sebagai tanda status sosial. Yang kelima, sebagai simbol budaya. Yang keenam, sebagai baju profesi.
Dan yang terakhir adalah sebagai status gender atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah beberapa fungsi pakaian. Nah, anak-anak, bahan baku sandang atau pakaian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan baku alami atau bahan yang terdapat di alam, ya. Nah, yang kedua adalah bahan sintetis atau bahan buatan yang dibuat oleh pabrik atau dibuat oleh manusia. Nah, bahan alami contohnya apa saja? Yang pertama ada kapas. Lalu yang kedua ada ulat sutra yang menghasilkan kain sutra. Lalu yang ketiga ada kulit hewan. Contohnya saja baju yang terbuat dari bulu domba, ya, atau wol itu terbuat dari kulit hewan. Lalu ada jaket kulit yang biasanya terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Lalu yang keempat yaitu tumbuhan rami. Yang kelima bulu domba. Nah, ini untuk bahan baku yang kedua yaitu bahan baku sintetis atau bahan baku buatan. Contohnya kain spandek pada kaos olahraga. Tahu ya contohnya kain spandek? Nah, anak-anak, selanjutnya adalah pakaian profesi. Apa itu pakaian profesi? Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya digunakan saat bekerja. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang memakai baju polisi adalah seorang polisi, atau orang yang memakai baju dokter adalah seorang dokter. Nah, anak-anak, pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi, ya. Jadi dari pakaian tersebut kita bisa mengenal apa profesi orang tersebut. Seperti itu, nggih. Nah, pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini, ya. Jadi ketika mereka menjadi bapak ibu guru, ya, mereka hanya memakai baju biasa saja. Jadi tidak ada pakaian profesi tertentu. Nah, pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara dan lain-lain. Banyak sekali, ya. Nah, anak-anak, pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Jadi menjadi lebih bangga, ya, ketika kita memakai pakaian profesi tersebut. Nah, untuk tugas di rumah silakan mengerjakan LKS tema 7, evaluasi subtema 2. Ya, maaf ini. Isi keliru nulisnya, ya. Jadi evaluasi subtema 2 bukan evaluasi pembelajaran 2. Evaluasi subtema 2 bahasa Indonesia halaman 44, 1 sampai 5 dan 1 sampai 5 lagi, ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Yesi. Kurang lebihnya Bu Yesi minta maaf. Semoga kalian bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Yesi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.